Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video reaksi tentang sebuah PowerPoint. Dan di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh dua wanita cantik ini. Hai, Perkenalkan diri. nama saya Aldina Triwana. Dan saya Gita Prastiwi. Dan kami akan mereaksi sebuah PowerPoint. Di sini PowerPointnya jangan khawatir, sumber dari PowerPoint ini cukup bagus, dapat dipertanggungjawabkan dan cukup menarik untuk kita bahas kali ini. Karena mulai dari judulnya, di sini judulnya adalah Koperasi dan UMKM di tengah pandemi. Kenapa kok di tengah pandemi ya? Kenapa kok harus di tengah-tengah ya? Kenapa kok nggak di pinggir gitu? Jadi kenapa kok nggak di ujung, kok harus di tengah? Nah ini menariknya, kenapa di tengah pandemi? Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di sini terdapat sebuah data COVID-19 update 11 Mei 2020. COVID ini dulunya berasal dari ini adalah sebuah virus dari kota Wuhan di China ya. Iya, Wuhan. Dan ini dulu sebenarnya cuma di China hingga akhirnya karena virus ini memiliki penyebaran yang cukup mudah, jadi menyebarnya cepat sampai ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia. Ya, mungkin karena ini penyebarannya itu lewat udara. Jadi penyebaran virusnya ini sangat cepat dari tahap orang satu ke orang, karena setiap hari itu kan orang berinteraksi gitu ya. Jadi penyebarannya cepat. Dan ini sudah masuk ke Indonesia. Hingga di Indonesia ini pada update tanggal 11 Mei 2020 terdapat 14.265 kasus. Wow. Itu tanggal 11 Mei ya? Ya. Dan sekarang tanggal 15 Mei. Sungguh, karena berdasarkan data berita, setiap harinya itu bertambah kurang lebih 300 kasus per harinya. Cukup menarik. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ada 2.800 orang yang sembuh dan 991 yang meninggal. Cukup bagus karena jumlah kesembuhan dari orangnya daripada jumlah orang yang meninggal itu lebih banyak. Iya. Seperti yang kita lihat kayaknya di bulan kemarin itu angka kesembuhan sama meninggal itu banyakan yang meninggal. Jadi sepertinya mengalami peningkatan ya ini proses penanganan COVID-19-nya di Indonesia ini, karena semakin tingkat kesembuhannya itu semakin tinggi daripada nilai meninggalnya. Berarti pemerintah Indonesia ini sudah cukup baik dalam penanganan COVID ini. Nah, iya, betul sekali. Bagus sekali. Jadi seperti itu tadi dapat kita lihat bahwa dulu sebelumnya awal-awal masuk di Indonesia jumlah orang meninggal itu lebih banyak dari orang sembuh, dan kini sudah lebih banyak orang sembuh. Berarti pemerintah Indonesia cukup bagus dalam penanganan. Kita kasih aplaus. Oke, kita langsung masuk ke materi pembahasannya yang tadi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya di sini dijelaskan ada pengaruh virus corona bagi para pelaku koperasi dan UMKM. Ini seperti judulnya tadi, di tengah pandemi COVID. Oke. Di tengah. Oke, di sini di dalam PowerPoint kami ada 1.700 koperasi dan 160.000 UMKM. Wow, banyak sekali ya. Ini mungkin seperempat bahkan sebagian koperasi yang terdampak COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini sangat menyerang perekonomian mereka ya, terutama koperasi dan UMKM. Di sini terdapat keterangan bahwa para pelaku usaha yang terdampak yaitu di bidang jasa dan produksi. Jadi bisa saya kasih contoh, tetangga saya itu gini. Sebelumnya itu mereka itu usaha sebuah konveksi baju. Terus karena adanya COVID-19 ini, mereka banting setir katakanlah menjadi seorang supplier masker. Ya, mungkin itu salah satu mereka untuk mencapai targetnya sehari-hari untuk mengimbangi dengan pengeluaran karyawannya. Berarti mungkin itu orang itu mencari peluang untuk mendapatkan perekonomian untuk kehidupannya mereka sehari-hari. Karena kan ini mau lebaran. Biasanya kalau mau lebaran orang itu berbondong-bondong mencari membeli baju untuk lebaran. Nah, sedangkan sekarang pemerintah itu mewajibkan untuk di rumah saja, tidak ke tetangga-tetangga. Jadi mereka harus banting setir mungkin mencari peluang. Karena sekarang itu kan banyak daerah yang PSBB itu yang skala besar, yang itu nggak boleh kemana-mana, harus diam di rumah. Bahkan yang naik motor itu harus satu orang. Nah, itu mungkin. Nah, ini juga diterangkan bahwa omset berkurang drastis. Nah, omset berkurang drastis di sini ya seperti tadi bahwa pengrajin baju seperti itu yang seharusnya pada saat lebaran itu mereka harus membuat baju yang banyak
untuk stok mereka karena akan ada kebutuhan lebaran. Biasanya orang lebaran kan identik dengan pakaian baru. Nah, mereka harus memutar otaknya kembali apa yang dibutuhkan sekarang, karena sekarang musim pandemi seperti ini mereka membuat masker seperti itu. Dan juga untuk itu tadi, karena seorang pemproduksi sesuatu itu juga kesulitan mencari bahan baku, karena gimana ya, karena mereka itu para suppliernya itu juga tidak bisa menyuplai ke tempatnya karena di beberapa daerah itu diadakan lockdown seperti itu. Iya, lockdown. Dan ini kan bulan puasa biasanya banyak orang yang berjualan jajanan untuk lebaran, kue Iya, kering ya. iya, Nah, kue biasanya orang itu banyak yang jualan. Nah, sekarang itu jadi sedikit yang jualan karena sedikit orang untuk membeli karena cukup di rumah aja, mungkin nggak banyak tamu, jadi Iya. belanjanya cuma sedikit. Iya, betul. Iya, betul. Mungkin untuk omset berkurang drastis ini bukan hanya untuk para kalangan pengusaha, tetapi untuk para karyawan pun juga merasakan ini karena mereka butuh kebutuhan yang sangat tinggi dan mereka dibatasi untuk bersosialisasi. Jadi mereka terhambat perekonomian mereka. Padahal suatu pasar itu harus ada interaksi ekonominya. Jadi ini mungkin yang menyebabkan apa ya? Tidak seimbangnya perekonomian di Indonesia ini. Seperti itu. Dan juga karena adanya problematika yang seperti ini cukup rumit ya, karena yang terimbas itu banyak, ratusan ribu tadi dijelaskan di sini. Dan juga karena yang terdampak ratusan ribu, dari pemerintah itu tidak juga tinggal diam, karena dampaknya sangat besar. Pemerintah memberikan beberapa kebijakan. Di sini juga dijelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa kebijakan, yaitu seperti kartu prakerja, subsidi tarif listrik, dan kartu keluarga harapan. Dan juga ada masih banyak lagi di setiap daerah-daerah seperti itu. Salah satunya kartu prakerja di sini. Iya. Kemarin itu saya baru buka link kartu prakerja. Jadi dalam web kartu prakerja itu kita dapat mencari lowongan pekerjaan. Nah, sekarang dan untuk tambahan mensupport dari COVID-19 ini dari pengaruh masyarakat juga pemerintah itu menambahkan uang saku di situ agar mereka itu berbondong-bondong mengikuti kartu prakerja ini. Tetapi pasti ada salah satulah syarat untuk mengikuti kartu prakerja ini, seperti minimal untuk mengimbangi usia, terus pendidikan terakhir, tidak terikat dengan instansi lain. Ya itu. Cukup unik ya, cukup membantu juga kartu prakerja kepada. Sekarang kan juga sudah musim karena ada pandemi ini, banyak perusahaan itu melakukan PHK massal. Jadi banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya pada saat yang seperti ini. Seharusnya mereka membutuhkan kebutuhan yang lebih banyak, tapi malah pekerjaannya dihilangkan, pendapatannya juga hilang. Jadi ini sangat membantu sekali kartu prakerja seperti itu. Gimana? Dan seperti yang kemarin sempat saya baca artikel di Kota Serang. Iya. Pemerintah Kota Serang itu memberikan bantuan itu malah setelah pandemi ini berakhir. Wah, lucu ya jadi itu yang jadi pandemi. Kemungkinan itu dari Kota Serang itu maksudnya untuk dilakukan recovery, untuk permodalan ulang bagi pelaku koperasi dan UMKM. Jadi agar semuanya itu tidak digunakan untuk konsumsi. Oh, gitu. Jadi itu katakanlah kebijakan pemerintah Serang itu memodali suatu usaha untuk kelanjutan kedepannya setelah corona, bukan untuk konsumsi sehari-hari. Iya, jadi untuk mereka untuk istilahnya untuk berjualan lagi, modalnya lagi. Oh, modal awal. Jadi menanggulangi nanti iya. kalau mereka saat pandemi ini jatuh atau sampai gulung tikar, nanti setelah pandemi selesai mereka diberikan bantuan supaya bisa bangkit lagi menjalankan usahanya seperti itu. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan itu seperti ini. Apakah kebijakan pemerintah ini akan berlaku selamanya atau hanya sementara saja gitu loh? Oh, maksudnya kebijakan yang itu tadi akan sampai selesainya COVID ini kebijakannya selesai atau jangka panjang seperti itu ya? Ya, betul sekali. Ya, mungkin kalau kebijakannya ini seperti kartu prakerja. Kartu prakerja itu sebelumnya sudah ada. Seperti ya teman-teman yang baru lulus kuliah masih belum bisa mendaftar kartu prakerja, terus kartu keluarga harapan itu sebelumnya sudah ada. Cuman ditambahkan subsidinya. Misalkan kartu prakerja yang sebelumnya mendapatkan tiap bulan mendapatkan 500.000 menjadi berapa, 700.000 atau berapa seperti itu. Dan juga kartu keluarga harapan yang pokoknya subsidinya bertambah 150.000 menjadi 200.000. ya. Kartu sembako murah yang sebelumnya cuma berapa, karena ada pandemi ini jumlahnya ditambahkan menjadi berapa. Dan juga pemerintah juga sudah menyediakan dana khusus untuk subsidi-subsidi tersebut. Tapi mungkin untuk yang jangka pendek itu subsidi tarif listrik ya.
Iya, tarif listrik itu cuman 3 bulan. Cuma Jadi 3 bulan. mulai April, Mei, Juni. Cuman itu aja 3 bulan. Berarti itu tarif listrik itu cuma muncul pada saat pandemi ini. Iya. Oh, jadi jangka pendek gitu ya? Iya, cuman jangka pendek aja. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang terakhir. Nah, ini sangat unik karena di sini diberikan cuplikan sebuah artikel. Di sini dijelaskan bahwa krisis ekonomi akibat corona lebih parah dari tahun 1998. Kok bisa? Iya. Banyak yang mempertanyakan soal ini. Iya. Kok bisa gitu loh lebih parah? Mungkin bapaknya ini bisa menjelaskan gitu. Iya. 98 itu tahunnya Pak Harto. Pak Soeharto. Pak Soeharto ya. Yang kita kenal itu seperti enak zamanku. Oh, enak zamanku Iya. gitu ya. Slogannya Oh, Piye slogan. enak zamanku. Oke. Gimana? Kalau aku baca di sini sih kenapa kok lebih parah? Karena dalam corona ini pemerintah itu lebih menekankan ke social distancingnya. Jadi perekonomian mereka itu macet katakanlah. Jadi seharusnya mereka itu bisa berinteraksi untuk dari penjual ke pembeli, tetapi karena PSBB, terus karena social distancing, harus physical distancing, itu kan mereka menjadi terhambat. Jadi kenapa ini dikatakan lebih parah? Karena ya mungkin dari pendapat saya seperti itu. Karena pada tahun 1998 dulu itu yang kena krisis moneter itu cuma perusahaan-perusahaan besar, dan yang bisa membantu itu dari perusahaan-perusahaan kecil, contohnya itu dari UMKM. Nah, sedangkan sekarang itu UMKM juga terimbas. Jadi tidak cuma perusahaan besar, UMKM yang dulunya meningkatkan menjadi lebih baik sekarang juga kena. Jadi bisa kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau yang dulu tahun 1998 itu yang terkena itu perusahaan besar, dan juga waktu itu bisa dibantu oleh para pengusaha kecil, usaha mikro untuk membantu perekonomian kembali lagi. Tapi kalau pada pandemi ini kenapa kok bisa lebih parah? Karena yang diserang itu tidak cuma perusahaan yang besar, tapi juga perusahaan kecil, karena pemerintah memberikan pembatasan gerak dari masyarakat, tidak betul diperbolehkan untuk bertemu langsung, melakukan kontak langsung dengan orang lain. Jadi semua terhambat. Ya memang semua tidak bisa dilakukan seperti itu. Katakanlah bukan perekonomian saja, aktivitas masyarakat pun juga terhambat karena semua corona ini. terhambat oleh corona seperti itu. Oke, buat kalian yang para pelaku UMKM dan koperasi, kita punya tips dan trik nih. Jadi buat kalian biar perekonomian tetap lanjut, kalian bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalian bisa upload itu tuh di media online, Facebook, WA, Instagram. Sekarang tuh kan banyak banget juga marketplace yang mendukung untuk kalian berusaha. Nah, seperti itu. Manfaatkan teknologi yang ada sekarang gitu. Terus buat kalian untuk yang ada saran, komentar, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung Share kami video. untuk membuat video ulang lagi. Ya, betul sekali. Oke, buat kalian untuk tetap di rumah saja dan happy Social distancing. Oke, terima kasih semuanya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.